Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johanda Khalifah S. Praja dengan NIM 2110501018 kelas 2151A Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menganalisis salah satu podcast antara Andre Taulani dengan Ucok Babah di channel YouTube Taulani TV. Analisis ini saya lakukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Komunikasi Interpersonal dosen pengampu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol sama Bang Ucok. Tadi kita udah sempat motoran berdua Bang Ucok, nyobain motor Honda Monkey. Dan ternyata Bang Ucok kirang banget. Cuman besok-besok koinnya harus lebih banyak ya Bang? Iya betul. Karena Bang. itu pakai koin. Kita bawa nanti 2 karung. Sebelum saya menganalisis video ini, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Jadi komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara komunikator dan komunikan yang memiliki reaksi baik secara verbal maupun non-verbal. 2 karung ya. Oke, Bang Ucok, terima kasih udah datang ke Taulani TV. Ya Mas Ardi. Mudah-mudahan kita saling mendukung lah ya. Siap. Supaya subscriber kita banyak, Ya. viewer kita banyak, Betul. dan memberikan tayangan yang manfaat untuk orang banyak. Betul sekali Mas. Dari video yang sudah kita lihat tadi, komunikasi antara Andre Taulani dengan Ucok Babah itu terdapat salah satu ciri komunikasi antar pribadi afeksi, atau komunikasi itu terjadi karena adanya saling membutuhkan antara komunikator dan komunikan. Hal tersebut dapat kita lihat dari statement yang dikatakan oleh Andre Taulani. Mudah-mudahan kita saling mendukung lah ya Bang, supaya subscriber kita banyak dan kita dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Dan di sana juga Ucok Babah memberikan reaksi setuju dengan menyatakan iya dan betul terhadap pernyataan yang dilontarkan Andre Taulani tersebut. Ya. Oke, Bang Ucok ini luar biasa ya menurut saya. Salah satu artis YouTuber, bukannya artis YouTuber, artis tapi yang menjadi YouTuber. Dan nggak disangka subscribernya begitu cepat pesatnya naik ya. Mudah-mudahan kolaborasi gue sama Bang Ucok juga bisa membawa hasil yang bagus. Amin. Bang Ucok, ternyata Bang Ucok ini nama aslinya adalah Usnan Batubara. Betul sekali. Berarti orang Batak? Orang Batak. Asli orang Batak ya? Iya. Anak ke-7 dari 9 bersaudara? Betul. Masih ada semua? Masih. Lengkap masih? Lengkap. Semua ada di Medan? Oh, ada di Jakarta, ada di Medan. Dapat dilihat di sana bahwa Ucok Babah memberikan reaksi setuju terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Andre Taulani dengan mengatakan betul, diikuti dengan mimik wajah yang sedikit tertawa. Jika kita melihat dari analisis komunikasi antar pribadi, itu termasuk ke dalam analisis sosiologi, yaitu reaksi penerimaan komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator itu berbeda-beda. Dan di situ juga kita dapat melihat adanya ciri komunikasi antar pribadi yang kedua, yaitu inklusif, yang mana di sana Andre Taulani berusaha menjadi bagian dari Ucok Babah dengan memahami biodata singkat dari Ucok Babah itu sendiri. Ada di Medan? Ada di Medan. Bang, mohon maaf Bang, dari ke-7-7-nya juga sama seperti Abang? Oh bukan, cuman saya sendiri. Cuman Abang aja? Iya. Oke. Pernyataan yang dilontarkan oleh Andre Taulani, mohon maaf ya Bang, itu termasuk ke dalam etika dalam berkomunikasi. Artinya Andre Taulani sangat memperhatikan sekali etika berkomunikasi antara dirinya dan Ucok Babah, sehingga komunikasi yang dia lakukan dapat berjalan dengan efektif. Kemudian di sana kita dapat melihat Ucok Babah berusaha mengontrol dirinya terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Andre Taulani yang mengarah pada dirinya. Nah, awal karir Bang Ucok sampai menjadi orang terkenal gimana Bang? Boleh diceritain sedikit? Ya awalnya itu ya kita seperti biasanya lah. Kita jadi figuran dulu, jadi ngelamar sono lamar sini dulu, ikut casting sono ikut casting ke sini dulu. Sorry Bang, dari 9 bersaudara, apa cuma Abang yang memang
berjiwa seni, artinya terjun ke dunia entertain. Iya. Yang lainnya Ya. apa profesinya Bang? Jadi yang lainnya profesinya kalau di Jakarta ya jualan. Tapi kalau di kampung itu tani. Bertani? Bertani. Oh, sampai sekarang masih bertani? Ya. Justru karena aku nggak cocok di kampung karena bertani, makanya saya ada terjun ke Merantau Jakarta. ke Jakarta. Di Medan di mana Bang? Saya di Tapsel namanya, di Tapanuli Selatan? Tapanuli Selatan. Sipirok? Enggak, di Panjabungan. Oh, kalau kakek saya orang Sipirok. Oh, Spirok ya? Mandailing berarti ya? Iya, iya Mandailing. Ya kan Mandailing ya? Mandailing. Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Satu rumpun kita berarti. Iya, satu rumpun. Jadi abang merantau ke Jakarta, mengadu nasib di Jakarta. Di Jakarta. Sampai di Jakarta, tinggal di mana dulu? Saya nggak punya tempat tinggal. Hah? Nggak punya tempat tinggal. Jadi tidur di mana? Saya tinggal di pasar selama 2 tahun. Tinggal di pasar? Iya. Tidur di Ya, emperan begitu? ya. Gimana rasanya bang? Ya nggak ada rasa waktu itu. Gimana, terpaksa ya? Iya iya Nggak ada rasa. Terus bawa uang? Waktu itu aku bawa uang dari Medan tuh 7.000 doang. Tahun berapa? Tahun 90. 7.000 ya nggak terlalu banyak juga ya tahun 90. Nggak banyak. Pas-pasan. Pas-pasan. Izin orang tua nggak? Dibilang izin, tapi agak sedikit dikasih tahu, agak sedikit berbohong. Artinya beda kan? Kalau misalnya seperti Mas Andre minta misalnya pamit sama orang tua, masih mending. Tapi kalau saya misalnya pamit ke orang tua ke Jakarta, nggak mungkin dong, nggak logika dong. Iya betul. Dengan tubuh kita seperti ini, Betul, gitu wah, kan? bagaimana cari- Pasti orang tua nggak bakalan ngasih, gitu Betul kan? betul. Tapi mak, saya minta duit 7.000. Saya minta duit mak, saya mau pergi ke ke kota lah gitulah, ke Medan gitu ya. Oh jangan nggak boleh gitu kan? Nggak mak, ke tempat teman. Oke. Akhirnya saya terjun ke Jakarta. Itu usia Bang Ucok berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Abang sudah berpikirkan tuh sebelum berangkat ke Jakarta udah berpikir apa yang akan terjadi dan bagaimana nanti di Jakarta? Saya sudah Bertekad? sudah bertekad bulat. Gitu. Dari sana ke sini naik Bis. ongkosnya 7.000. Saya nggak pakai ongkos. Terus? Jadi ketika aku bilang sama keneknya, Bang, aku mau ikut ke Jakarta. Tapi kalau ada penumpang, kamu siap-siap berdiri. Oke. Oh nggak jadi masalah, saya bilang. Gitu. Akhirnya dibolehin. Dibolehin. Naiklah pada waktu itu. Baiklah. Ya, sampai Jakarta. Sampai ke Jakarta saya Apa yang pertama kali abang lakukan begitu turun dari bis? Ini Jakarta. Ini Jakarta. Mau kemana? Di mana waktu itu turunnya? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Oke. Saya turun di Jakarta, saya bingung. Begitu saya lihat kota Jakarta luar biasa sekali. Penuh, padat dan ramai. Saya bingung harus bagaimana saya. Sementara uang 7.000. Dan saya tidak ada tujuan ke Jakarta, saya nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Lalu saya sudah lapar. Iya. Sudah lapar, lalu di situ ada jualan Indomie. Orang yang lapar tak mungkin bisa berpikir. Betul. Itu pasti. Betul. Jadi bagaimana caranya supaya duit saya ini tidak habis? Saya makan Indomie aja. Waktu itu kalau nggak salah saya Indomie pakai telur hanya 300 perak. Oh masih 300? Masih 300 kalau nggak salah. Iya. Jika kita melihat video tersebut dari perspektif jendela jauh hari, maka komunikasi yang dilakukan antara Andre Taulany dengan Ucok Baba itu berada pada posisi aman. Andre Taulany memandang Ucok Baba dengan positif, begitu pula sebaliknya. Ucok Baba juga memandang Andre Taulany dengan positif pula. Dengan begitu, konsep diri antara keduanya itu terbentuk, sehingga timbulnya trust atau kepercayaan saat keduanya sedang melakukan komunikasi. Karena adanya kepercayaan saat keduanya melakukan komunikasi, maka terciptanya safe disclosure atau adanya keterbukaan antara komunikator dan komunikan saat berkomunikasi tanpa adanya batas. Dari video tersebut kita dapat melihat bahwa adanya keterbukaan Ucok Baba terhadap Andre Taulany. Ketika Andre Taulany bertanya tentang
kisah perjalanan hidupnya, maka Ucok Baba menceritakan semua kisah hidupnya tanpa ada ditutup-tutupi. Kemudian karena adanya keterbukaan keduanya, sehingga responsibility relationship atau antara keduanya itu tetap melakukan komunikasi terus-menerus. Jadi aku begitu makan, semua keringat, basah semua pakaian, saya di situ terucap, kalau saya nggak sukses, saya nggak bakalan pulang. Itu terucap di sini, karena melihat suasana Jakarta itu, saya lihat mobil-mobil banyak banget kan. Jadi niat saya dulu gitu, apa yang aku katakan, saya naik tangga apa nih, penyeberangan jalan itu ya. Begitu saya lihat ke sono, wah mobil semua kan. Iya kan dia lalang ini kan. Pokoknya itu cita-cita saya. Kalau nggak punya mobil saya nggak mau pulang. Oke. Nah, itu niat tekad saya. Itu sombong kan? Sombong. Tapi itu bukan sombong, itu memotivasi diri sendiri. Iya, diri sendiri. Dari video tersebut kita dapat melihat adanya perubahan konsep diri setelah Ucok Baba merantau ke Jakarta, yang mana konsep diri seseorang itu bisa berubah jika ia bergabung dengan orang atau kelompok lain. Sehingga ketika ia merantau ke Jakarta, otomatis budaya dan peranan sosial antara Jakarta dengan daerahnya itu berbeda. Kemudian Ucok Baba juga memiliki komitmen untuk melakukan perubahan. Ia mengubah pola pikir negatifnya menjadi positif. Misalnya di video tadi dia mengatakan, saya tidak akan pulang sebelum saya sukses. Saya tidak akan pulang sebelum saya punya mobil. Nah, di sana kita dapat melihat bahwa Ucok Baba memiliki tekad untuk melakukan perubahan, sehingga dari tekad itu terbentuklah konsep diri dari seorang Ucok Baba. Jadi begitu saya turun, udah kira-kira jam 11 malam. Begitu saya turun, bingung lagi saya. Harus tidur di mana? Akhirnya udahlah, tidur di inilah, di emperan lah. Sampai dari jam 11 sampai jam 2 malam. Jam 2 itu tukang sayur sudah banyak. Jadi aku harus bangun lagi. Karena mereka pada mau dagang. Mau dagang. Itu harus bangun lagi. Jadi ketika kita ternyata bangun pagi itu luar biasa bagi saya. Saya rasakan tuh sangat bermanfaat sekali. Apa yang merasakan? Nah, itu terinspirasi saya. Jadi begini, ketika kita bangun tidur itu otak kita fresh. Betul. Dan itu banyak yang harus kita lihat, orang-orang yang berusaha untuk mencari makan. Coba semua kalau orang siang berlomba-lomba ya? Berlomba-lomba untuk cari makan. Iya. Coba kalau kita bangun siang, nggak ada lagi yang kita lihat. Tetapi kalau kita bangun pagi mulai dari jam 2 sampai jam 4 sampai jam 5, itu luar biasa manusia di Jakarta. Nah, di situ saya terinspirasi. Ini inspirasi juga ya. Iya. Benar. Bukan cuma kita soalnya kan, semua orang berlomba-lomba mencari makan. Mencari berlomba-lomba di pagi hari itu. Pagi hari itu. Dalam video juga saat Andre Taulani dan Ucok Baba melakukan komunikasi, seringkali antara keduanya itu melakukan gerakan tangan untuk menggambarkan sesuatu. Nah, gerakan tangan tersebut dalam komunikasi antar pribadi termasuk ke dalam bentuk komunikasi non-verbal kineksi atau komunikasi non-verbal yang melihat pada gestur tubuh, mimik wajah, dan gerakan. Jangankan manusia, ayam sekalipun akan bangun. Betul. Makanya banyak yang bilang, jangan bangun siang, rezeki lo dipatok ayam. Karena kalau udah siang, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Benar. Nggak ada lagi. Itu sisa-sisa orang. Sisa-sisa orang, benar. Nah, jadi di 2 tahun lah abang di pasar masih belum tahu nih mau ngapain. Abang kerja nggak di pasar? Jadi pas saya menganggur itu Mas Andre, saya itu yang punya duit 7.000 itu hanya 4 hari. Oke. Setelah itulah makanya saya bilang hidup di pasar itu, bangun pagi itu cepat kita menangkap apa yang harus kita lakukan. Jadi saya lihat anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun lah, bawa kresek, kantong kresek. Bu, kreseknya bu, kreseknya bu.
Ternyata mereka itu pendapatannya luar biasa. Dari jual kantong Dari kresek? jual kantong kresek itu. Oke. Tergantung kitanya. Iya. Kita rajinnya. Lalu saya, wah, ini kayaknya bisa gua nih. Timbul di sini nih kan. Ini kayaknya bisa saya ini nih. Jadi aku ngobrol sama itu anak. Setelah selesai dia jualan, saya ngobrol. Pendapatan dia berapa, terus dia ngambil plastik di mana. Lalu dia tunjukkan kepada saya, itu anak itu baik sekali. Dia tunjukin ke saya, ini bosnya. Lalu saya ambil ke bos. Pertamanya saya ambil cuma dua pak. 2 pak itu. Jadi isinya kalau nggak salah saya 22 kantong kresek. Ya. Tiba-tiba saya bawa. Jadi kan melihat aku aja ibu-ibu udah gimana gitu ya. Jadi ada daya tarik tersendiri, Mas. Iya. Wah, ini kok nih anak ini ya semangat banget gitu. Terus aku kadang-kadang berisik banget gitu. Jadi sehingga perhatian orang ke saya gitu kan. Iya. Abang jual kantong kresek jadi awalnya? Jadi jual kantong plastik. Wah, nggak lama Mas, itu habis total. Hebat. Jadi besoknya aku ambil 5. Besoknya aku ambil lama-lama makin banyak. Lama-lama jadi bos. Woi, keren. Iya. Jadi bos kantong Jadi kresek. bos kantong kresek di situ. Saya udah nggak mau ngambil ke orang, orang yang ngambil ke saya supaya untungnya lebih banyak. Inilah contoh orang kalau berjuang tuh kayak begini ya. Gitu. Merintis. Abang pernah nggak jual kantong kresek tiba-tiba abang masuk ke kantong kresek gitu? Pernah. Terlalu gede. Iya. Tapi keren banget. Iya. Itu 2 tahun akhirnya abang jadi bos tuh ya? Jadi bos. Setelah itu saya percayakan kepada orang lain yang menjalankan. Saya buka developer koran di terminal. Ya kan? Jadi aku ada 2 usaha. Hebat abang, luar biasa. Setelah saya melihat keseluruhan dari video podcast antara Andre Taulani dan Ucok Baba, maka di sini saya menganalisis komunikasi yang dilakukan antara keduanya itu termasuk ke dalam bentuk komunikasi ayu. Artinya di sini Andre Taulani memandang Ucok Baba sebagai human yang unik yang memiliki 3 kebutuhan: inklusif, afeksi, dan memiliki kontrol yang baik. Dan jika kita melihat komunikasi yang dilakukan antara keduanya itu termasuk ke dalam model komunikasi interaktif, atau komunikasi yang dilakukan antara komunikator dan komunikan itu difokuskan kepada efek. Komunikasi interaktif itu sendiri adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan berbagai cara supaya dapat diterjemahkan oleh komunikan sehingga mendapatkan efek atau timbal balik secara langsung. Dari video tadi dapat kita lihat bahwa ketika Andre Taulani menanyakan sesuatu kepada Ucok Baba, maka secara cepat dan spontan Ucok Baba menjawab pertanyaan Andre Taulani, sehingga terciptanya efek atau timbal balik saat keduanya melakukan komunikasi. Demikianlah analisis saya dari podcast antara Andre Taulani dengan Ucok Baba. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.